Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sidik Purnomo selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak serta teman-teman kelompok 5 yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul via online dalam keadaan sehat guna melakukan presentasi sebagai proyek UAS Rekayasa Perangkat Lunak. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebagai proyek UAS dengan judul Sistem Informasi Karyawan PT Panca Harapan berbasis web. Next. Adapun kami dari kelompok 5 beranggotakan Fauzi, saya sendiri Iksanuddin, Muhammad Anwar Mutakin, Rohman Prabowo, dan Titeh Sigit Purnomo. Adapun yang kami presentasikan pada malam hari ini meliputi tugas B8, relasi tabel, set map, dan data flow diagram. Tugas B14 tentang desain front-end and desain back-end. Tugas B15 hasil pengembangan sistem dan pengujian. Kemudian dilanjutkan demo program, black box testing, kemudian penutup. Next. Relasi tabel adalah hubungan antara tabel yang satu dengan yang lain pada database. Pada database sistem Panca Harapan, kami menggunakan 16 tabel, yaitu salah satunya tabel pegawai, kehadiran, kriteria, transaksi kriteria, nilai, user role, user menu, user submenu, gaji, dan yang lainnya. Pada tabel ini terhubung satu dengan yang lainnya. Next. Selanjutnya adalah set map atau peta situs. Pada sistem informasi PT Panca Harapan, set map kami dapat dilihat di layar ya. Setelah login, maka tampilannya seperti yang di layar. Untuk bagian top bar, kami menyisipkan yaitu tentang kami, berisi sekilas tentang informasi PT Panca Harapan, kemudian profil, user profile, siapa yang sedang akses. Kemudian pada bagian sisi sidebar itu terdapat pegawai, kemudian submenunya adalah data pegawai, kemudian kehadiran submenu ada presensi dan data kehadiran, kemudian di sidebar lagi yaitu user berisi submenu my profile, kemudian bisa edit profile ataupun mengganti password. Kemudian gaji terdapat submenu daftar gaji, pada menu laporan terdapat submenu laporan data pegawai, kemudian laporan data kehadiran, kemudian laporan data gaji. Selanjutnya adalah penilaian. Penilaian ini berisi submenu kriteria dan pembobotan. Di bagian paling bawah sisi sidebar adalah menu logout. Untuk selanjutnya, next, konteks diagram akan dijelaskan oleh rekan kami kepada saudara Tites. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Isan waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks diagram. Konteks diagram merupakan sebuah bagian dari data flow diagram yang digunakan untuk menentukan konteks dan batasan sistem. Konteks diagram ada beberapa simbol dalam konteks diagram. Yang pertama itu ada external entity yang digambarkan dalam bentuk kotak atau persegi panjang. Kemudian proses yang digambarkan dalam bentuk lingkaran, dan data flow. Data flow bisa dibilang sebagai arus
data atau informasi antara suatu proses dan disimbolkan dalam tanda panah. Di dalam konteks diagram PT Panca Harapan ada administrator sebagai external entity dan pegawai dan pemimpin. Di dalam pegawai dapat menginput dan memasukkan password ke dalam sistem informasi, dan sistem informasi dapat melakukan validasi login. Begitupun sebaliknya dilakukan administrator dan pimpinan. Next. Kemudian data DFD level 0. DFD level 0 merupakan proses secara keseluruhan pada sistem PT Panca Harapan, di mana semua inputan yang akan diproses dengan 7 proses, yaitu login, penilaian kinerja, laporan, kelola pengguna, kelola gaji, kelola kehadiran, dan yang terakhir kelola data pegawai. Next, selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Waldi. Baik, terima kasih Mas Titis. Untuk DFD level 1 pada sistem informasi karyawan PT Panca Harapan, DFD level 1 itu menggambarkan aliran data pada setiap prosesnya yang kemudian terbentuk data store dan aliran data. Jadi data level 1 DFD level 1 itu menggambarkan sistem secara sebagian atau seluruhnya secara mendetail. Pada DFD level 1 sistem informasi karyawan PT Panca Harapan, proses yang terjadi di DFD level 0 diuraikan sehingga menjadi subproses yang lebih spesifik. Seperti pada contoh berikut, kelola data user, di mana kelola data user yang dilakukan oleh administrator itu digambarkan lebih detail seperti melihat user, mencari user, menambah user, menghapus user, sehingga terbentuk data store berupa tabel user. Hal ini juga sama seperti pada kelola data pegawai yang pada gambar di sebelahnya, di mana administrator akan melakukan hal yang sama, akan melakukan melihat pegawai, mencari pegawai, menambah pegawai, mengubah pegawai, dan menghapus pegawai sehingga terbentuklah tabel pegawai. Next, selanjutnya. Pada DFD level 1 untuk kelola data gaji, administrator juga melakukan hal yang sama sehingga akan terbentuk tabel gaji. Begitu pula dengan kelola data kehadiran, di mana administrator akan melakukan yang sama juga, yang akan menghasilkan data store berupa tabel kehadiran. Next. Untuk desain front end seperti ini, di mana nanti administrator akan login menggunakan email yang sudah didaftarkan dan menggunakan password yang di-input yang akan divalidasi oleh sistem. Begitu sistem memvalidasi kevalidan user ID dan password, maka administrator akan masuk langsung ke menu beranda. Next. Nah, beginilah desain dari backend tampilan view pegawai untuk sistem informasi pegawai di PT Panca Harapan. Dapat dilihat sudah diinputkan beberapa data daftar pegawai PT Panca Harapan yang dapat dilakukan untuk modifikasinya nanti. Untuk penjelasan berikutnya kami serahkan kepada narasumber berikutnya. Baiklah, terima kasih Mas Fauzi atas waktu dan tempatnya. Berikut adalah yang ingin kami sampaikan tentang hasil pengembangan sistem front end. Jadi untuk sistem front end ini kita tampilkan beberapa view yang yang terdiri dari menu admin, out, gaji, kehadiran, laporan, layout, menu, pegawai, penilaian, user. Dari setiap folder tadi masih terdapat beberapa halaman yang akan ditampilkan di front end-nya.
seperti admin ini akan menampilkan halaman role access dan role, dan out akan menampilkan halaman login dan tentang kami. Untuk gaji adalah daftar gaji, dan kehadiran adalah data kehadiran, hasil, dan presensi. Untuk laporan adalah laporan gaji, laporan data kehadiran, laporan data pegawai, sampai laporan karyawan terbaik. Untuk layoutnya, untuk yang halaman sebelum login itu ada footer, header, dan top bar. Dan untuk yang layout setelah login itu ada website footer, website header, website sidebar, sama website top bar. Untuk menu terdiri dari beberapa halaman juga, yaitu indeks, dan submenu. Untuk yang pegawai adalah data pegawai. Untuk penilaian ada beberapa, dari atur pembobotan sampai dengan tambah kriteria. Untuk menu user terdapat change password, dashboard, edit profile, indeks, dan tentang kami. Dan untuk yang bagian model itu ada beberapa model yang kami terapkan, yaitu ada admin model, gaji model, kehadiran model, laporan model, menu model, pegawai model, penilaian model, user model. Nah, di bagian model ini adalah terdapat source code yang fungsinya untuk salah satunya yaitu untuk mengambil data dari database, kemudian dikontrol melalui controller. Untuk berikutnya yaitu hasil pengembangan dari sistem backend. Untuk backend-nya kita terdapat beberapa view juga, terdapat beberapa view, yaitu admin, out, gaji, kehadiran, laporan, layout, menu, pegawai, dan penilaian dan user. Untuk halaman yang ditampilkan kurang lebih sama. Untuk yang bagian controllernya yaitu admin, terdapat beberapa file, yaitu namanya admin, out, gaji, kehadiran, PHP, laporan, menu, pegawai, penilaian, dan user. Seperti berikut. Untuk mungkin saya perlihatkan juga di VS Code terkait model dan view dan kontrolnya tadi. Berikut untuk di kontrolnya ada admin, out, gaji, kehadiran, laporan, menu, pegawai, penilaian, user. Dan untuk modelnya yaitu adalah admin, gaji model, kehadiran model, laporan model, menu model, pegawai, penilaian, dan user model. Untuk yang view-nya ini ada beberapa view seperti berikut. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang view ini yang kemudian akan ditampilkan di dalam halaman dashboard-nya. Oke, untuk selanjutnya tentang demo program dan black box testing akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Mas Muhammad Anwar Muntakin. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melakukan demo program dan black box testing dari sistem informasi karyawan di PT Panca Harapan. Sebelumnya saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Oke, ini merupakan landing page, yaitu halaman login untuk masuk. Sebentar. Oke, bisa terlihat. Kenapa? Oke, silahkan Sudah, lanjutkan. Oke, ini merupakan tampilan landing page, yaitu halaman login untuk masuk ke dashboard sistem informasi karyawan di PT Panca Harapan. Di sini user perlu menginputkan email dan kata sandi sesuai data yang telah tersimpan di sistem ini. Di sini saya akan melakukan pengujian. Yang pertama yaitu menggunakan user yang belum terdaftar di dalam sistem. Misal ini, maka akan muncul pesan bahwa ada notifikasi kalau email belum terdaftar.
Selanjutnya, saya akan melakukan login sebagai admin. Username dan password yang sudah terdaftar, maka kita akan masuk ke halaman dashboardnya. Di halaman dashboard ini terdapat sidebar, juga terdapat toolbar. Di toolbar tentang kami ini akan mengarahkan kita ke halaman informasi tentang PT Panca Harapan. Selanjutnya, di sidebar ini, yang pertama ada sidebar role. Di sini kita bisa menambahkan role pengguna baru ke dalam sistem. Uh, Pengujian yang akan saya lakukan yaitu mengenai CRUD. Saya akan coba menambahkan role baru dengan nama HRD, misalnya. Lalu ketika tambah, maka akan muncul pesan bahwa role baru telah ditambahkan. Selanjutnya, ada menu untuk untuk menambahkan hak akses dari role tersebut. Di sini saya contohkan untuk menu beranda, pegawai, kehadiran, gaji, laporan, dan penilaian. Di sini juga muncul notifikasi bahwa akses telah berubah atau ditambahkan. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan update dari data HRD tersebut. Misal kita ganti namanya menjadi Human Resources. Lalu kita klik Save Change, maka datanya akan tersimpan dan datanya telah berubah. Selanjutnya, di sini juga ada button Delete untuk menghapus role uh, yang telah ada di sistem. Di sini saya akan menghapus role dari Human Resources. Maka akan muncul pesan pop-up seperti apakah Anda akan menghapus role Human Resources? Jika kita klik cancel, maka tidak jadi dihapus. Namun jika kita klik delete, maka role tersebut akan terhapus. Nah, penghapusan berhasil dan muncul pesan role telah berhasil dihapus. Selanjutnya, di sini ada juga sidebar data pegawai. Sama seperti uh, sistem yang sebelumnya di sub menu bar role, di sini kita bisa menambahkan pegawai, juga melakukan edit data dan penghapusan data. Lalu ini juga ada subbar My Profile, kan profil pengguna yang sedang melakukan akses ke sistem. Lalu ada subbar Edit Profile untuk mengedit data-data user yang telah login ke dalam sistem. Di sini kita bisa melakukan edit email, nama, alamat, nomor telepon, dan penggantian profil picture dari pengguna. Selanjutnya ada subbar penggantian password untuk mengganti password user yang sedang melakukan akses. Selanjutnya ada menu daftar gaji. Menu ini berguna untuk melihat data gaji karyawan di PT Panca Harapan. Di menu ini kita bisa melakukan edit gaji, juga penghapusan gaji. Misal kita ingin melakukan edit dari data gaji karyawan bernama Aulia. Di sini kita bisa menambahkan gaji pokoknya, lalu juga tunjangan, atau mungkin lembur jika ada. Kalau tidak ada, bisa dikosongkan saja. Misal kita isi aja, ini 52.000. Lalu kita klik Save Change, maka datanya telah berubah. Selanjutnya, ada juga button Delete. Kita akan menghapus data gaji dari karyawan bernama Aulia. Maka akan muncul pesan pop-up juga seperti sebelumnya, mengatakan notifikasi bahwa apakah kita ingin menghapus gaji pegawai Aulia. Jika kita klik cancel, maka gaji tidak akan terhapus. Jika kita klik delete, maka data gaji akan terhapus. Maka akan muncul notifikasi bahwa hapus data gaji sukses.
Selanjutnya ada juga di sini menu presensi. Tadi sedikit terlewat. Di sini karyawan bisa melakukan presensi dengan melakukan klik pada salah satu opsi, misal hadir atau tidak. Jika kita klik keduanya, maka tidak bisa dilakukan. Kita harus memilih salah satunya. Misal kita akan klik hadir, lalu submit, maka data tersebut akan muncul di data kehadiran. Di data kehadiran ini, karyawan bisa melakukan check out untuk melakukan presensi pulang. Kita klik tombol check out-nya, maka akan muncul notifikasi untuk konfirmasi melakukan check out. Kita klik check out, maka presensi tersebut telah selesai dan karyawan tersebut bisa melakukan pulang. Selanjutnya kita berpindah ke menu laporan. Di submenu laporan data pegawai ini berisi rekapan data seluruh karyawan di PT Pancaharapan. Lalu ada laporan data kehadiran, berisi rekapan kehadiran karyawan. Ada juga menu laporan data gaji, berisi rekapan data gaji, dan menu laporan penilaian pegawai. Menu laporan penilaian pegawai ini berguna untuk menentukan peringkat pegawai terbaik di PT Pancaharapan. Lalu di sidebar ini terdapat juga menu penilaian untuk menambahkan kriteria penilaian karyawan, juga melakukan pembobotan dari setiap kriteria yang telah diinputkan. Lalu juga yang terakhir ada tombol logout untuk melakukan logout dari sistem. Jika kita melakukan klik pada tombolnya, maka akan muncul pesan bahwa konfirmasi keluar dari sistem. Lalu kita klik logout, maka kita sudah berhasil keluar dari dashboard dan muncul pesan bahwa Anda telah melakukan logout. Demikian penjelasan dari saya. Mungkin bisa kembali ke moderator. Terima kasih kepada Mas Anwar yang telah menjelaskan terkait network testing dan juga teman-teman yang menjelaskan sesuai bagiannya. Kepada Pak Sidik Purnomo, demikian presentasi dari kami kelompok 5. Besar harapan kami untuk pengembangan berikutnya menjadi lebih baik. Kami memerlukan saran dan kritik dari Bapak Sidik Purnomo. Demikian presentasi dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.